Sistem pelumasan. Sistem pelumasan adalah sebuah sistem yang berfungsi untuk melumasi bagian-bagian mesin kendaraan. Tujuannya untuk mengurangi gesekan sehingga tidak kehilangan tenaga dan mencegah terjadinya kerusakan dan keausan. Oli sebagai pelumas akan memberikan lapisan minyak di antara dua bidang permukaan yang bergesekan. Lapisan tersebut akan memberikan jarak kepada kedua permukaan sehingga kedua permukaan tersebut tidak saling bersentuhan. Gesekan didefinisikan sebagai perlawanan terhadap gerakan antara dua benda yang bersinggungan satu sama lain. Setiap kali ada dua benda bergerak, terjadi gesekan. Besarnya gesekan tergantung pada komposisi bagian-bagian, kehalusan permukaan, besarnya gerakan, dan besarnya tekanan yang menggerakkan keduanya. Sistem pelumasan mempunyai fungsi. 1. Mengurangi gesekan antara bagian-bagian yang bergerak. Kedua, menyerap dan menyalurkan panas. Ketiga, sebagai perapat. Keempat, membersihkan bagian-bagian yang bergerak. Kelima, membantu menghilangkan suara berisik. Komponen sistem pelumasan diantaranya adalah tutup pengisi oli, saluran masuk udara, ventilasi ruang karter, saluran serambi utama oli, pengirim sinyal tekanan minyak oli, saringan oli utama, pompa oli, saringan kasar, panci oli atau karter, tongkat ukur kedalaman, penggerak roda gigi pompa minyak, dan tutup pengetapan. Jenis sistem pelumasan mesin. Sistem pelumasan dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu 1. Sistem percik. Kedua, kombinasi percik dan tekan. Ketiga, sistem tekan penuh. Keempat, sistem campur. Sistem percik berputar, circulating splash system. Dalam sistem ini, pompa oli mensuplai oli ke panci percik yang terletak di bawah poros engkol. Pada saat batang torak berputar, sendok atau scoop pada ujung batang terbenam ke dalam bak panci percik
untuk mengambil oli. Oli yang terpercik akan melumasi bagian-bagian yang bergerak di sekitarnya. Bagian lainnya dilumasi oleh percikan oli yang terkumpul dan dengan gaya beratnya mengalir melalui saluran-saluran oli. Bagian atas silinder, piston, dan pena piston lebih banyak dilumasi oleh kabut dari percikan itu sendiri. Kabut-kabut ini ditimbulkan oleh putaran dari batang piston. Sistem pelumasan jenis percik. Komponen-komponennya terdiri antara lain camshaft bearings, bantalan poros hubungan, rod bearings, bantalan batang, main bearings, bantalan utama, splash pan trough, bak percikan, oil scoop, sendok minyak, oil strainer, saringan minyak, oil pump, pompa minyak, oil supply to splash pan, pasokan minyak ke bak percikan, oil collection trough, bak penampungan minyak. Kombinasi percik dan tekan, internal force feed and splash system. Sistem ini pompa oli langsung mensuplai oli ke saluran utama dalam blok mesin. Dari saluran utama, oli ditekan melalui saluran-saluran ke bantalan-bantalan utama atau main bearings, bantalan batang penghubung, connecting rod bearings, bantalan poros penghubung, camshaft bearings, poros lengan ayun, rocker arm shaft, saringan, filter, dan unit pengiriman minyak, oil sending unit. Keluarnya oli dari bantalan-bantalan menghasilkan kabut yang melumasi silinder atas, piston, dan pena piston. Sistem tekan penuh, full internal force feed system. Sistem ini selangkah lebih maju dari sistem terdahulu. Oli tidak ditekan saja ke crankshaft bearing, rocker arm shaft, filter, dan sending unit, tetapi oli dialirkan juga oleh pompa ke bantalan pena piston. Bantalan pena piston dilumasi melalui saluran dalam batang penggerak piston. Dinding silinder dan piston dilumasi oleh pengeluaran oli dari bantalan pena piston atau bantalan batang penggerak piston. Sistem pelumasan tekan penuh, komponen-komponennya meliputi antara lain lever shaft, piston pin bearing, main oil gallery, oil pump and filters, crankshaft main bearings, camshaft bearings. Cara kerja sistem pelumasan tekan. Minyak pelumas di karter dihisap dan ditekan oleh pompa oli melalui strainer atau saringan dan dipompakan menuju bagian-bagian yang dilumasi yang sebelumnya disaring oleh filter oli. Oli tidak saja ditekan ke crankshaft, bearing, rocker arm shaft, filter, dan sending unit, tetapi oli dialirkan juga oleh pompa ke bantalan pena piston,
bantalan pena piston dilumasi melalui saluran dalam batang penggerak piston. Dinding silinder dan piston dilumasi oleh pengeluaran oli dari bantalan pena piston atau bantalan batang penggerak piston. Minyak pelumas yang telah melumasi bagian-bagian yang dilumasi akan kembali ke karter. Sistem campur. Sistem pelumasan campur adalah salah satu sistem pelumasan mesin dengan cara mencampur langsung minyak pelumas, oli campur atau oli samping dengan bahan bakar atau bensin, sehingga antara minyak pelumas dan bahan bakar bercampur di tangki bahan bakar. Sistem ini dapat ditemukan terbatas pada kendaraan sepeda motor 2 langkah jenis skuter. Sifat-sifat sistem pelumasan campur. 1. Tangki bahan bakar berada di atas mesin, lebih tinggi dari mesin. 2. Sistem pelumasan jenis oli yang paling sederhana. 3. Pemakaian oli boros, timbul polusi udara tinggi. 4. Dipergunakan pada motor 2 tak dengan kapasitas kecil. 5. Menggunakan oli khusus 2 tak yang bersifat mencampur baik dengan bensin dengan campuran 2% sampai 4% oli samping. Perhatikan pada gambar sistem pelumasan campur. 1. Campuran bensin dan oli samping. 2. Keran bensin. 3. Karburator. 4. Ruang engkol. Cara kerja sistem pelumasan campur. Pada saat keran bensin 2 dibuka, maka campuran bensin dan oli samping 1 akan mengalir menuju karburator. 3. Di karburator bensin. Oli samping dan udara bercampur membentuk campuran yang homogen dan masuk ke dalam ruang engkol. Selanjutnya, campuran bensin dan oli samping akan melumasi bagian mesin yang berada di ruang engkol dan di dinding silinder. Pompa oli. Pompa oli mensirkulasikan oli ke komponen-komponen untuk memberikan pelumasan kepada bagian-bagian yang bergerak, sehingga mencegah keausan akibat gesekan. Jenis pompa oli yang digunakan pada kendaraan umumnya adalah salah satu dari tipe di bawah ini. Jenis pertama, external gear pump. Jenis kedua, rotor pump. Secara umum, pompa oli digerakkan secara mekanik oleh mesin dan biasanya digerakkan dari camshaft. Jenis pompa oli external gear pump. External gear pump mempunyai 2 buah gear yang saling berkaitan dengan sangat rapat dalam sebuah rumah. Poros penggerak menggerakkan sebuah gear, dan ketika gear ini berputar, ia akan memutar gear yang lain. Setiap kali gear tersebut berputar, gigi-giginya akan melepas dari perkaitannya dan menangkap oli di saluran masuk dan membawanya di antara celah gigi dan rumah pompa. Apabila gigi tadi saling berkaitan kembali,
ia akan merapat sehingga oli tidak dapat kembali ke saluran masuk dan akhirnya tertekan keluar menuju sistem. Jenis pompa oli kedua, rotor pump. Pompa ini merupakan jenis internal gear pump dan bentuknya lebih sederhana. Pompa ini mempunyai inner rotor yang berputar di dalam rotor ring. Inner rotor mempunyai lobe atau cuping yang kurang satu dari yang dimiliki rotor ring, sehingga hanya terdapat satu lobe atau cuping yang selalu berpasangan. Dengan perkaitan seperti ini, maka lobe yang lain akan berada di atas lobe luar, membentuk perapat yang akan mencegah oli kembali ke bagian saluran masuk. Cuping atau lobe adalah bagian bulat dan datar dari sesuatu, biasanya masing-masing dari 2 atau lebih bagian seperti itu dibagi oleh celah dan sering menonjol atau menggantung. Kekentalan minyak pelumas. Agar dapat menjalankan fungsinya, yaitu memisahkan komponen-komponen, mengurangi panas, dan menjadi penyekat, maka minyak pelumas harus mempunyai viskositas atau sifat kekentalan yang memadai. Viskositas adalah perlawanan cairan terhadap aliran, atau dengan kata lain, merupakan kekentalan minyak pelumas. Viskositas diukur dengan viskosimeter. Minyak pelumas dipanaskan dan dialirkan melalui lubang berukuran tertentu. Tingkat aliran yang terjadi menunjukkan tingkat kekentalan. Semakin cepat aliran yang terjadi, semakin kecil nilai viskositasnya. Tingkat viskositas sangat penting. Minyak pelumas yang terlalu kental dan mengalir sangat lambat akan menjadi penyekat yang baik, tetapi tidak memungkinkan untuk bagian-bagian yang bergerak dengan lancar. Akibatnya akan sulit dijalankan. Jika minyak pelumas terlalu encer, maka tidak dihasilkan pelumasan komponen-komponen yang memadai. Jika minyak pelumas terlalu encer, maka tidak dihasilkan pelumasan komponen-komponen yang memadai. Dan lapisan yang diperlukan untuk mencegah kontak antar komponen menjadi rusak, sehingga mengakibatkan keausan. Karena minyak pelumas akan makin encer jika panas dan mengental jika dingin, maka viskositas minyak pelumas menjadi sangat penting. Minyak pelumas harus cukup encer agar dapat dijalankan dengan cepat dan lancar, serta cukup kental untuk menahan temperatur yang tinggi. Society of Automotive Engineers (SAE) telah menyusun persyaratan minyak pelumas dalam temperatur tinggi dan rendah. Minyak pelumas yang memenuhi persyaratan temperatur rendah ditandai dengan huruf W sesudah tingkat viskositasnya. Misal, SAE 5W. Jika suatu minyak pelumas memenuhi persyaratan temperatur tinggi, tidak diberi tambahan huruf, hanya tingkat SAE saja. Misal,
SAE 30. Ada beberapa minyak pelumas yang multiviskositas, yaitu memenuhi baik persyaratan SAE untuk temperatur tinggi maupun temperatur rendah. Misalnya SAE 5W 30, 10W 30 dan sebagainya. Minyak pelumas demikian sering disebut dengan minyak pelumas segala cuaca. Kekentalan adalah ukuran yang menunjukkan tebal atau tipis kekentalan minyak pelumas. Zat tambahan atau aditif pada minyak pelumas. Jenis aditif: 1. Antioksidan. Kegunaannya mencegah terjadinya oksidasi pada molekul pelumas. Kedua, jenis deterjen. Kegunaannya menjaga permukaan metal bebas dari kotoran dan menetralisir asam. Jenis aditif ketiga, dispersan. Kegunaannya mengendalikan kotoran agar terdispersi secara merata dalam pelumas. Jenis aditif keempat, anti karat atau anti korosi. Kegunaannya mencegah terjadinya korosi atau karat pada bagian metal yang berhubungan dengan pelumas. Jenis aditif kelima, anti-wear atau extreme pressure. Kegunaannya mencegah gesekan dan keausan bagian dalam kondisi beban berat. Jenis aditif keenam, pour point depression. Kegunaannya menekan titik beku pelumas agar mudah mengalir pada suhu rendah. Jenis aditif ketujuh, friction modifier. Kegunaannya untuk meningkatkan kelicinan dari film pelumas. Tipe aditif kedelapan, anti-foam. Untuk mencegah pelumas dari terbentuknya busa. Tipe aditif ke-9, metal deactivator. Untuk mengandung efek katalis dari partikel kausan dalam mencegah akselerasi proses oksidasi pelumas. Klasifikasi pelumas atau API untuk mesin bensin antara lain: 1. SA, kedua SB, ketiga SC, dan keempat SD. Sedangkan untuk mesin diesel CA, CB, CC, dan CD.
Demikian uraian atau pembahasan sistem pelumasan mesin. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.